Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madara TC. Kali ini saya akan membahas cara untuk menginstal ulang Windows 10 Potato Edition. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial mengenai cara untuk menginstalkan Windows 10 Superlight keluaran dari Ghost Factory. Nah, kali ini Ghost Factory sudah mengeluarkan versi Potato Potato Edition seri 1703. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian caranya dan langkah-langkahnya seperti apa saja sih untuk melakukan proses install ulang Windows 10 Potato Edition. Kalau dari deskripsi yang dijelaskan di dalam Ghost Factory itu sendiri, bahwa Windows 10 Potato Edition ini memang didesain untuk dipergunakan di komputer-komputer dengan spesifikasi yang lebih rendah ya. Artinya memang kalau dari reviewnya, kalau dari penjelasan Factory itu, bahwa Potato Edition akan lebih ringan dari Windows 10 Superlight. Nah, nanti akan saya perlihatkan apakah memang terasa lebih ringan dari yang sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah menggunakan Windows 10 Superlight versi 19.01 ataupun juga yang 2004 sudah saya cobakan dan itu memang terasa ringan. Nah, kali ini saya akan mencoba kembali dengan menggunakan Windows 10 Potato Edition. Seperti apa caranya? Ikuti terus proses dari awal sampai dengan akhir. Nah, tentu saja yang harus kita persiapkan adalah pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki master atau file ISO dari Windows 10 Potato Edition ini. Teman-teman silahkan mendownload, link downloadnya sudah saya sertakan di dalam deskripsi dari video ini. Yang kedua, teman-teman juga perlu mempersiapkan flash disk dengan kapasitas paling tidak 4 GB, karena kapasitas file ISO-nya sebesar 2,9 GB, teman-teman. Nah, saya di sini menggunakan flash disk 16 GB. Kebetulan saja di sini menggunakan USB 3, tapi teman-teman juga bisa menggunakan flash disk apapun ya, dengan menggunakan USB 2 juga masih bisa. Hanya saja memang kecepatan proses instalasinya nanti akan berbeda seperti gitu. Oke, langsung saja kita praktik. Oke, jadi langkahnya pertama, flash disknya kita masukkan dulu, kita pasangkan ke dalam laptop ya, ke dalam USB-nya. Kemudian kita nyalakan laptop kita. Selanjutnya adalah kita setting dahulu BIOS-nya. Nah, saya di sini menggunakan spesifikasi Intel Celeron ya, Intel Celeron 887 dengan kecepatan 1,5 GHz. Kemudian saya menggunakan harddisk di sini, harddisk dengan harddisk Seagate 320 GB. Selanjutnya RAM yang saya pergunakan adalah sebesar 4 GB. Sini ada enggak nih? RAM-nya sebesar 4 GB ya yang saya pasang. Nah, ini dia. Nah, ini 4096 ya. Kemudian kita set dulu supaya laptopnya bisa booting melalui flash disk. Saya masuk melalui menu boot. Kemudian kita pastikan bahwa untuk boot priority pertama adalah terbaca di sini USB HDD SanDisk Ultra ya. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Oke, saya enter. Nah, yang akan saya tunjukkan lebih jelasnya adalah mengenai prosesnya ya, teman-teman. Mengenai proses instalasinya dari awal sampai ke akhirnya Windows ini terinstall dan bisa dipergunakan, nanti prosesnya seperti apa. Apakah ada perbedaan dengan versi Windows yang sebelumnya kita pergunakan, misalnya di Windows 10 Superlight ataupun di Windows 10 Pro ya, yang pada umumnya. Mari kita lihat.
Nah, inilah tampilan dari bagian awal proses instalasi Windows 10 Potato Edition akan tampil seperti ini. Di tampilan pertama adalah pemilihan bahasa. Bahasanya yang tersedia hanya satu bahasa Inggris saja. Ini kalau kita lihat nih, ini dibuat pada tahun 2020 ya, Ghost Factory. Ini Ghost Factory itu adalah pembuat modnya ya, pembuat modifikasi Windowsnya. Kemudian kita next. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan ya. Ada Windows 10 Pro Potato Edition, kemudian ada Potato Edition with Defender, kemudian Extreme Potato, kemudian Extreme Potato. Nah, di sini saya akan menggunakan Potato Edition ya, Potato Edition plus Defender. Kenapa saya pergunakan Defender? Ya, kenapa saya pergunakan Defender? Karena saya pengen komputer saya ini masih terproteksi begitu, terproteksi oleh antivirus bawaan dari Windows 10-nya. Nah, lalu kemudian apa sih bedanya antara Windows 10 Potato Edition dengan yang bagian Extreme di sini? Coba kita lihat ya deskripsinya masing-masing. Nah, kalau yang ini Potato without Defender, artinya tanpa Defender. Kalau yang ini dengan Defender. Kemudian yang ini tanpa Defender, tanpa Windows feature, kemudian bahasanya hanya tersedia English US saja. Kemudian yang ini ya, yang ini lebih ramping lagi nih, lebih ramping lagi, tanpa Windows feature, kemudian tanpa Defender, tanpa Cortana, tanpa Start is Back juga. Cortana itu ini teman-teman ya, apa namanya, fitur jadi kayak semacam asisten virtual ya, asisten virtualnya dari Windows 10 semacam itu, apa misalnya fungsi untuk peramalan cuaca, misalnya perkiraan cuaca, itu Cortana. Kemudian coba kita lihat yang bawahnya. Nah, ini juga semakin ramping ke bagian bawah ya. Nah, cuman kalau ini memang kemungkinan besar akan semakin ringan, hanya saja nanti tentu saja akan banyak sekali kekurangannya karena memang banyak yang diminimalisir. Nah, di sini saya menggunakan Potato Edition with Defender ya. Kemudian kita next. Ini kalau date modified-nya kita lihat nih, bulan 9 tanggal 24 2020. Jadi masih baru 2 bulan yang lalu ya. Kemudian di sini ada beberapa partisi yang saya miliki di sini ya, yang saya miliki. Nah, karena ini saya pengen menginstal ulang, dan kenapa saya menginstal ulang di laptop ini, karena memang kebetulan saja laptop ini sudah mulai lemot begitu karena banyaknya aplikasi dan juga Windows-nya yang terupdate, sehingga free space-nya di sini tersedia hanya 3 GB saja. Nah, untuk install ulang dari awal, install ulang yang saya rekomendasikan ini adalah install ulang clean ya, clean install. Nah, proses clean install itu jadi nanti akan menghapus partisi C dan juga akan membuatkan kembali. Nah, sehingga di sini ini partisi C-nya yang ini ya. Kemudian yang ini master software data, ini adalah data kita. Jadi jangan sampai kita masuk ke sini. Dan saya sarankan bahwa sebelum proses install ulang, saya sarankan teman-teman untuk mengganti nama dari partisi masing-masing. Ya, supaya tidak keliru pada saat pemilihan partisinya di sini. Oke. Saya akan menghapus partisi C dan juga sistem reservednya di sini yang kapasitas awalnya hanya 50 MB ya. Ini saya hapus, kemudian nanti akan saya buatkan kembali ya. Saya hapus, saya pilih delete, kemudian saya OK. Kemudian ini juga sama, saya delete, kemudian saya OK. Hati-hati untuk partisi yang lain ya, partisi yang lain yang sudah kita kasih nama data ataukah software ataukah yang lain-lain yang memang itu berisi data kita, jangan sampai terhapus. Oke, ini sudah menjadi unallocated space dengan kapasitas 73 GB. Kemudian saya pilih new untuk membuatkan kembali partisi C-nya. Selanjutnya di apply. Karena ada keterangan seperti ini menandakan bahwa akan ada penambahan satu partisi baru yang kapasitasnya kecil, biasanya akan dikasih nama sistem reserved. Kita lihat di sini kapasitasnya berapa sistem reservednya.
Oke, di sini sistem reservednya dengan kapasitas 500 mega. Barangkali nanti teman-teman di laptopnya rekan-rekan sekalian ataupun di komputer yang dipergunakan untuk menginstal ini nanti sistem reserved bisa berbeda ya. Tetapi kebetulan saja di laptop saya dengan kapasitas 500 mega dan yang terpakai sebesar 483 mega. Oke, selanjutnya ini sistemnya akan saya taruh di dalam partisi 2. Inilah yang akan menjadi C-nya. Jadi bukan di master, bukan di data ya. Kemudian saya next. Oke, langkah berikutnya adalah ini tahapan proses copy dari flash disk bootable-nya tadi, kemudian masuk ke dalam hard disk di laptop ini. Secara umum tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya dari awal, dari proses instalasi persiapan di awal sampai ke tahapan ini masih belum ada perbedaan signifikan. Hanya perbedaannya tadi yang pertama, pemilihan bahasa hanya tersedia satu US saja, artinya tidak bisa memilih time currency-nya tidak ada pilihan Indonesia ya. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian sebelum pemilihan partisi tadi tidak ada pilihan yang namanya installation atau custom installation ya. Sini langsung ke pemilihan versi dari Windows-nya yang tadi Potato Edition, kemudian Potato Edition with Defender dan sebagainya. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam pemilihan partisi. Oke, proses copy ini akan berjalan sekitar 5-10 menit lah, sesuai dengan perkiraan ini ya. Tentu saja sesuai dengan spesifikasi komputer yang sedang kita jalankan. Oke, proses copy sudah selesai 100% ya. Jadi setelah ini dia akan restart biasanya. Oke, installing update. Kemudian selanjutnya adalah finishing yang kemudian harus di restart ya laptopnya seperti biasa lah, seperti di install ulang Windows 10 pada umumnya. Oke, dia proses restart. Kita tunggu saja atau juga menekan tombol restart di sini boleh ya. Kemudian laptop akan restart. Selanjutnya flash disk sudah bisa dicopot. Ini flash disk saya copot nih.
I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have Ada your keterangan PC begini, ready kita for all biarkan you aja plan nih. to do. Kita biarkan sampai You dia can use your selesai. voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the sound icon. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Oke, di sini bisa kita pilih US States ya. Ini region kita. Atau kalau ada Indonesia, kita pilih Indonesia nih di sini. Indonesia. Teman-teman bisa menekan huruf I ya. Untuk masuk ke pilihan Indonesia. Nah, ini Indonesia ada. Berarti untuk yang ini pilihan regional settingnya ada di bagian belakang ya, bukan di bagian depan. Oke, kita pilih Indonesia, kemudian kita pilih next. Your keyboard is set to US. Nah, Want to stick with ini that? kita pilih keyboard layoutnya, kita pilih yang US. Next. Do you also type with another keyboard Ada layout? keterangan second keyboard layout, abaikan saja, kita pilih skip. Type what you want to name your account. Oke, kita kasih namanya. Ini adalah step terakhir biasanya ya. Saya kasih nama Menara Training Center. Nggak cukup ya. Saya pilih Menara Komputindo. Next. Okay, now type a password for your Password. account. Saya kosongkan. Next. Hey, look, it's the me Oke, keterangan seperti ini. Make Cortana your personal assistant. Do my best work. Kalau mau diaktifkan Cortana, kita pilih yes. Kalau tidak, kita pilih no. Ingat, Cortana itu adalah asisten virtual ya. Saya aktifkan saja. Okay, that's the last step. Oke, ini adalah tahapan paling akhir. We need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Oke, mohon bersabar menunggu. Ini akan memakan waktu beberapa detik atau bisa menit. Tapi ini adalah tahapan paling akhir ya. Tahapan paling akhir sampai kemudian masuk ke dalam desktop di Windows-nya. Dan dalam proses seperti ini kita tidak diperbolehkan untuk mematikan komputer kita. Karena bisa menyebabkan korup ya. Jadi prosesnya nanti akan lama lagi. Jadi kita biarkan sampai prosesnya betul-betul selesai. Oke, cek update-nya. Biarkan saja. Oke, welcome to Windows 10 Potato Edition. Inilah Windows 10 Potato Edition. Oke, tampilannya ya potato ya, kentang seperti ini ya. Kita lihat nih. Nah, Potato Edition. Sini keterangan ada tulisan restart required. Do you want to restart now? Ini diminta untuk merestart. Saya restart dulu.
Oke, mari kita lihat sekarang apa saja yang sudah terinstall di sini. Kalau sekilas ya, sekilas dari bagian awal pada saat setelah instalasi selesai, kemudian sampai ke dalam ini, masuk ke bagian sini, sekilas kalau saya lihat Potato ini justru malah lebih bagus tampilannya ya daripada Windows 10 Superlight. Yang pertama yang saya soroti adalah bagian ini, wireless sudah terdeteksi di sini. Artinya wireless sudah terinstall ya drivernya. Kemudian ini Action Center juga aktif karena tadi saya menggunakan ini ya. Saya pilih tadi Potato Edition plus Defender ya. Jadi Action Center aktif di sini, ada tablet mode dan lain sebagainya. Kemudian Ghost Toolbox ini khasnya dari Windows 10 keluaran Spectre, ada Ghost Toolbox ya. Ghost Toolbox itu fungsi dan cara penggunaannya sudah saya buatkan di dalam video yang lain, silahkan nanti teman-teman lihat, belum saya upload, nanti silahkan dilihat ya videonya ya, ditonton. Kemudian di bagian bawah ini juga sudah transparan ya, artinya kemungkinan besar ini VGA juga sudah terinstall. Nah coba kita lihat nih, sekarang saya lihat driver apa saja yang sudah terinstall ya. Karena kalau dari Windows 10 yang Superlight yang kemarin saya pergunakan, baik itu versi 19.01 ataupun yang juga 2004 itu masih banyak driver-driver yang belum terinstall. Oke, sekarang saya lihat di bagian sini Device Manager. Nah, bagian display, oke. Display adapter masih belum ya, belum terinstall. Di sini masih keterangannya Microsoft Basic Display Adapter, kemudian yang lain-lain LANcut kah? LANcut sudah ya, wireless sudah. Oke, berarti emang driver-driver memang masih belum terinstall secara keseluruhan ya. Nah setelah ini apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Setelah kita lakukan install ulang selesai seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan instalasi driver. Install driver itu untuk apa saja? Untuk mengaktifkan VGA ya, kemudian untuk mengaktifkan driver-driver yang lain. Misalnya teman-teman di dalam laptopnya ada fasilitas Bluetooth, itu pun juga harus diinstalkan, harus diaktifkan ya. Untuk menginstal driver bisa teman-teman pergunakan driver pack misalnya, ataupun software-software yang lain yang teman-teman miliki ya untuk menginstalkan drivernya. Atau teman-teman juga bisa menginstalkan driver secara online dengan syarat koneksi internetnya sudah ada ya. Untuk cara menginstalasi driver menggunakan driver pack sudah pernah saya buatkan video tutorialnya, nanti silahkan di search saja, dicari di dalam channel ini, atau nanti juga saya sertakan linknya di dalam deskripsi video ini. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai teknik bagaimana caranya untuk menginstalkan Windows 10 Potato Edition di laptop ya, ataupun di komputer PC. Saya lihatkan dulu, ini adalah spesifikasi komputer yang saya pergunakan ya. Windowsnya Windows 10, kemudian di sini prosesornya Intel Celeron ya 1,5 dengan kapasitas memori sebesar 4 GB. Oke, ini juga aktivasi masih belum teraktivasi. Mengenai cara aktivasi Windows 10 Potato Edition ini sama dengan aktivasi Windows 10 pada umumnya ataupun Windows 10 Superlight ya. Caranya nanti bisa kita pergunakan toolbox. Mengenai prosesnya teman-teman bisa juga melihat di video saya yang
lain. Nanti saya sertakan di dalam deskripsi video. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk yang masih penasaran silahkan di komentar dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.